Pada pertengahan abad 19 lalu di California, Amerika Serikat, di sana sedang terjadi demam emas ya, yang dimana banyak sekali orang, bahkan ribuan orang berbondong-bondong menuju ke sana untuk mencari emas. Tetapi apa yang terjadi? Justru mereka semua belum tentu bisa mendapatkan emas dan belum tentu menghasilkan cuan dari mencari emas tersebut. Alih-alih mereka yang justru mendapatkan cuan paling besar adalah mereka-mereka yang menyediakan perlengkapannya seperti pickaxe atau semacam kapak yang digunakan untuk memecah batu, atau shovel ya, yaitu skop, yang dimana dua peralatan ini menjadi peralatan yang paling laris saat itu. Maka dari fenomena tersebut akhirnya muncul istilah yang namanya pick and shovel investment atau pick and shovel play. Lalu bagaimana dengan Indonesia sendiri? Indonesia, kita sepakat ya bahwa negara kita ini adalah negara komoditas, di mana negara kita menghasilkan banyak sekali komoditas dan merupakan terbesar di dunia ya, salah satu terbesar di dunia. Salah satu komoditas andalan kita adalah batu bara, di mana kita melihat ya, rata-rata orang-orang kaya di Indonesia ini adalah mereka-mereka yang memiliki tambang batu bara ya, termasuk juga para pejabat kita ternyata mereka juga punya bisnis batu bara. Mereka-mereka yang memiliki tambang batu bara, mereka mendapatkan cuan di tahun 2022 kemarin, di mana harga batu bara mencapai level tertingginya. Tetapi di tahun 2023 ini harga batu bara akhirnya drop ya, jatuh yang sangat signifikan sehingga membuat laba atau cuan dari emiten-emiten produsen batu bara ini mengalami penurunan. Tetapi menariknya, mereka-mereka yang menyediakan jasa batu bara ini belum tentu rugi atau belum tentu labanya menurun, karena mereka adalah penyedia perlengkapan, di mana tidak peduli harga batu bara naik atau turun, mereka tetap beroperasi. Nah, di video kali ini mungkin kita akan membahas sekilas ya beberapa saja emiten-emiten yang termasuk dalam kategori pick and shovel. Siapa tahu dari beberapa emiten ini ada yang menarik untuk kita bahas lebih dalam lagi. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman untuk mendownload ebook kami ya, karena kami sudah menulis ebook yang bisa teman-teman download secara gratis. Isi dari ebook tersebut, kita bicara mengenai mindset investasi dan juga ada 5 contoh saham-saham undervalue. Untuk mendownload ebook ini, silahkan teman-teman download melalui link di dalam deskripsi di video ini. Emiten yang pertama adalah PT RMK Energi atau saham dengan kode emiten RMKE. RMKE ini berdiri di tahun 2009 sebagai perusahaan penyedia jasa logistik batu bara di Sumatera Selatan. Nah, sekarang kita lihat pergerakan harga saham RMKE sepanjang tahun 2023 ini, di mana RMKE ini cukup volatile ya. Awal tahun 2023 harga sahamnya pernah menyentuh di level bottomnya di 720, kemudian sempat naik di level 1120 sebelum akhirnya di akhir bulan Agustus atau di awal bulan September ini harga sahamnya turun. Nah, sekarang kita lihat kinerja dari RMKE ini per posisi Juni 2023, di mana kalau kita lihat semua kinerjanya menunjukkan angka yang positif ya, di mana pendapatannya naik 20% dari 1 triliun menjadi 1,2 triliun rupiah. Kemudian laba brutonya naik 29% dari 232 miliar rupiah menjadi 295 miliar rupiah. Dan laba bersihnya naik 41% dari 141 miliar rupiah menjadi 200,5 miliar rupiah. Kemudian yang kedua ada PT Dana Brata Luhur Tbk atau saham dengan kode emiten TB. Di mana TB ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur pertambangan dan jasa pelabuhan. TB memiliki beberapa anak perusahaan, diantaranya PT Talenta Bumi, kemudian PT Talenta Bumi Energi, dan PT Pelabuhan Talenta Bumi. Nah, sekarang kita lihat pergerakan harga saham TB sepanjang tahun 2023 ini, di mana di awal tahun 2023 harga saham TB itu berada di level 720-an. Kemudian sempat naik di harga 980 pada posisi April 2023 sebelum akhirnya di awal bulan September ini harga sahamnya turun ya, turun dibandingkan dari bulan April lalu, di mana saat ini harga sahamnya menyentuh di level 835.
Nah, sekarang kita lihat kinerja TB di tahun 2023 ini, di mana saat video ini diambil, TB kebetulan belum merilis laporan keuangan posisi Juni 2023 ya. Jadi kita ambil di posisi terakhir, yaitu posisi Maret 2023. Di mana semua kinerja operasional ini menunjukkan kenaikan ya, di mana pendapatannya naik 64% dari 102 miliar menjadi 168 miliar rupiah. Kemudian laba kotornya naik 89% dari 48,5 miliar rupiah menjadi 91,8 miliar rupiah. Dan laba bersihnya naik 95% dari 34 miliar rupiah menjadi 66,7 miliar rupiah. Kemudian yang ketiga ada Petrosi atau saham dengan kode emiten PTRO. Nah, PTRO ini merupakan perusahaan jasa pertambangan yang cukup lengkap ya. Ada jasa pertambangan batu bara, minyak, dan gas bumi. Sekarang kita lihat pergerakan harga saham PTRO sepanjang tahun 2023 ini. Nah, di akhir tahun 2022 atau di awal 2023 harga saham PTRO naik cukup signifikan ya, yang dimana di bulan Desember 2022 harga saham PTRO diperdagangkan di level 3.200 sampai akhirnya menyentuh level 5.800 di bulan Februari tahun 2023. Sempat koreksi kemudian rebound lagi di bulan Mei ya, menyentuh harga 6.000 sampai akhirnya di akhir bulan Agustus atau di awal bulan September ini harga saham PTRO sudah turun ke level 3.500-an lagi. Sekarang kita lihat kinerja PTRO per posisi Juni 2023, di mana kalau kita lihat kinerja operasional secara keseluruhan ini menunjukkan angka yang positif ya. Pendapatannya naik 33% dari 206 juta dolar menjadi 273 juta US dollar. Kemudian laba kotornya naik 35% dari 30 juta dolar menjadi 40 juta dolar. Laba bersihnya naik 21% dari 9,8 juta dolar menjadi 13 juta US dollar. Kemudian yang keempat ada United Tractor atau saham dengan kode emiten UNTR. Kalau UNTR ini saya yakin teman-teman pasti sudah kenal dengan UNTR ini ya, yang dimana UNTR ini memiliki banyak segmen bisnis. Di antaranya ada segmen mesin konstruksi, kemudian kontraktor pertambangan, kemudian ada pertambangan batu bara itu sendiri, industri konstruksi, dan juga energi. Bicara mengenai pick and shovel play di United Tractor, berarti kita bicara di segmen mesin konstruksinya, di mana segmen ini mencakup penjualan maupun penyewaan alat-alat berat termasuk juga layanan purna jualnya. Sekarang kita lihat pergerakan harga saham United Tractor sepanjang tahun 2023 ini, yang dimana di awal tahun ini, tahun 2023, harga saham United Tractor diperdagangkan di level sekitar 23.000. Sempat menyentuh level 31.000 di pertengahan tahun 2023 sebelum akhirnya harga sahamnya jatuh ke level 22.000 lagi di posisi Juni. Dan sampai video ini diambil, yaitu di awal bulan September, harga saham United Tractor diperdagangkan di level 26 ribuan. Nah, sekarang kita lihat kinerja dari United Tractor per posisi Juni 2023, di mana indikator-indikatornya ini juga menunjukkan angka yang positif. Pendapatan bersihnya naik 14% dari 60,4 triliun rupiah menjadi 68,6 triliun rupiah. Kemudian laba brutonya naik 13% dari 16,5 triliun rupiah menjadi 18,6 triliun rupiah. Dan laba bersihnya naik 8% dari 10,3 triliun rupiah menjadi 11,2 triliun rupiah. Nah, itu tadi 4 emiten yang termasuk kategori pick and shovel investment atau pick and shovel play. Nah, kira-kira dari 4 emiten ini mana yang menarik untuk kita bahas lebih lanjut? Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini ya.